Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Mulyasi, NIM 200110047. Saya berasal dari kelas 1B semester 1 Prodi PIAUD Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Pada vlog kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, pengertian anak usia dini, yang kedua, pengertian pendidikan anak usia dini, yang ketiga, karakteristik anak usia dini, yang keempat, urgensi atau pentingnya pendidikan anak usia dini, yang kelima, layanan pendidikan anak usia dini berupa formal, non-formal, dan informal. Yang keenam, landasan penyelenggaraan anak usia dini. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, yaitu pemikiran tokoh dan pakar PAUD. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian anak usia dini. Apa sih itu anak usia dini? Pasti teman-teman tidak asing kan mendengar kata anak usia dini? Anak usia dini menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 1 ayat 14 dinyatakan bahwa anak usia dini diartikan sebagai anak yang berusia lahir 0 tahun sampai dengan berusia 6 tahun. Adapun menurut Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Pasal 1 ayat 1, anak usia dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 28 hari dan sampai dengan usia 6 tahun. Dari segi pendidikan, anak usia dini merupakan masa keemasan dalam perkembangan otak anak sehingga si kecil harus diberikan rangsangan dan stimulus yang tepat. Pendidikan anak usia dini. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada bab 1 pasal 1 butir 14 menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Selanjutnya yaitu karakteristik anak usia dini. Yang pertama, anak bersifat egosentris. Maksudnya, anak-anak cenderung melihat dan memahami sesuatu dari sudut pandang dan kepentingannya sendiri. Hal ini dapat dilihat dari perilakunya, seperti suka merebut mainan dan menangis apabila keinginannya tidak dipenuhi. Yang kedua, anak memiliki rasa ingin tahu yang besar. Anak usia dini menganggap dunia ini penuh dengan hal-hal yang menarik dan menakjubkan, sehingga rasa ingin tahu dari dalam diri mereka itu sangatlah besar. Yang ketiga, anak makhluk sosial. Maksudnya, anak-anak itu lebih suka bermain dengan teman sebayanya daripada harus berdiam diri di dalam rumah. Yang keempat, setiap anak adalah individu yang unik. Mereka memiliki minat, bakat, dan gaya belajar yang khas sesuai dengan imajinasi mereka sendiri. Biasanya keunikan ini berasal dari faktor genetika dan ada juga yang berasal dari lingkungan sekitarnya. Yang kelima, penuh fantasi dan imajinasi. Anak dapat bercerita melebihi pengalaman aktualnya. Hal ini disebabkan oleh imajinasi anak yang berkembang melebihi pengalaman yang dilihatnya. Yang keenam, daya konsentrasinya pendek. Pada umumnya, anak usia dini sulit berkonsentrasi pada suatu kegiatan dalam jangka waktu yang lama, kecuali dalam kegiatan yang mereka sukai dan tidak membosankan. Pada umumnya, anak hanya mampu duduk dan memperhatikan sesuatu hanya dalam 10 menit saja.
Yang ketujuh, pembelajaran yang potensial. Karena anak sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat dan pesat dalam berbagai aspek. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang urgensi atau pentingnya pendidikan anak usia dini. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang berlangsung secara terus-menerus dan bersifat alami. Peletakan dasar untuk pengembangan pikir dan kepribadian anak sangat ditentukan oleh proses pembelajaran yang diberikan oleh orang tua sejak anak-anak masih berusia 0 sampai 6 tahun. Selanjutnya, proses pembelajaran pendidikan anak usia dini lebih ditekankan sebagai tempat bermain, tempat di mana anak mulai mengenal orang lain, tempat untuk berkreasi di bawah asuhan dan bimbingan orang tua. Pengembangan kepribadian dan kecerdasan yang sebenarnya telah dimiliki oleh setiap anak, yang merupakan tujuan utama dalam proses pembelajaran di pendidikan anak usia dini. Yang kelima yaitu layanan PAUD. Layanan PAUD berupa PAUD formal, PAUD non-formal, dan PAUD informal. Yang pertama, PAUD formal. PAUD formal diselenggarakan dalam bentuk taman kanak-kanak atau biasa disebut dengan TK dan Raudlatul Atfal atau disebut dengan RA, yaitu untuk istilah TK Islam. Pendidikan ini diperuntukkan bagi anak usia 4-6 tahun. Selanjutnya, PAUD non-formal. Yang disebut PAUD jalur non-formal adalah sekolah yang dikenal oleh masyarakat sebagai kelompok bermain atau kober, atau dalam bahasa asing playgroup, dan taman penitipan anak atau TPA. Jalur non-formal khusus menangani anak-anak usia 2-4 tahun. Yang ketiga, PAUD informal adalah pendidikan yang didapati di lingkungan keluarga. Prinsip PAUD melalui keluarga adalah bentuk pendidikan non-formal yang dapat mendorong kesiapan anak dalam proses belajar di usia sekolah. Yang keenam yaitu landasan penyelenggaraan PAUD. Landasan penyelenggaraan PAUD dibagi menjadi 4. Yang pertama, landasan yuridis. Babang Robandi 2005 mengemukakan bahwa landasan yuridis adalah hukum pendidikan atau asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Berkaitan dengan pendidikan, peraturan perundang-undangan secara yuridis pendidikan anak usia dini telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 28B ayat 2 dan pasal 28C tentang hak anak, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebagai pendidikan awal untuk anak, pendidikan anak usia dini bertanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar pada anak. Hal tersebut untuk mengembangkan anak menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab di kemudian hari. Pendidikan anak usia dini sebagaimana telah ditetapkan sebagai bagian dari tujuan pendidikan nasional tidak terlepas juga dari kesadaran atau hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan. Kebutuhan dan hak setiap anak akan pendidikan tertuang pada pasal 28D ayat 2. Selanjutnya pada pasal 28C ayat 2 dinyatakan bahwa setiap anak berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. B. Landasan filosofis. Pendidikan anak usia dini pada dasarnya harus didasarkan pada nilai-nilai filosofis. Dalam sudut pandang epistemologis, pembelajaran pada anak usia dini haruslah menggunakan konsep belajar sambil bermain, belajar sambil berbuat, dan belajar sambil melalui stimulasi. Sedangkan secara aksiologi, kurikulum pendidikan anak usia dini harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan
dalam mengoptimalkan seluruh potensi anak yang berhubungan dengan nilai seni, keindahan, dan keselarasan, yang mengarah pada nilai kebahagiaan dalam kehidupan anak sesuai dengan akar budaya, di mana mereka hidup serta nilai agama-agama yang dianutnya. C. Landasan religius. Landasan religius pendidikan yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Pendidikan agama menekankan pada pemahaman tentang agama, serta bagaimana agama diamalkan dan diaplikasikan dalam tindakan serta perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, penanaman nilai-nilai agama dalam praktik pendidikan anak usia dini disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak serta keunikan yang dimiliki setiap anak. D. Landasan keilmuan. Yuliani N. Sugiono berpendapat bahwa konsep keilmuan pendidikan anak usia dini bersifat isomorfis, yang berarti keilmuan pendidikan anak usia dini dibangun dari interdisiplin ilmu yang merupakan bagian dari beberapa disiplin ilmu, di antaranya psikologi, fisiologi, sosiologi, ilmu pendidikan anak, antropologi, humaniora, kesehatan dan gizi, serta neuroscience. Babang Robandi mengemukakan bahwa landasan ilmiah pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari berbagai cabang atau disiplin ilmu, yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Perkembangan yang akan dikembangkan sesuai dengan disiplin ilmu yang berhubungan dan interaksi sehingga diharapkan anak dapat menguasai beberapa kemampuan dengan baik. Yang terakhir yaitu pemikiran tokoh dan pakar PAUD. Yang pertama menurut Johann Henrik Pestalozzi. Yang kedua menurut Jan Lichterhart. Ketiga menurut William H. Yang keempat menurut Maria Montessori. Yang kelima menurut Friedrich Wilhelm Freudel. Yang keenam menurut Helene Parkhurst.